Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga di waktu maghrib ini kita bisa istiqamah menunaikan salat wajib, salat fardu, dan lebih dari itu kita juga telah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan mustahabbah, amalan-amalan nafilah, ibadah-ibadah sunnah, zikir ba'da shalah, kemudian ba'diyatul maghrib. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tiba waktu salat, mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Kita ke masjid, kita ruku', kita sujud secara berjamaah, dan itu fadilahnya amat dahsyat ya. Baik, setelah kita menunaikan ibadah di waktu maghrib, kita akan memanfaatkan waktu sampai waktu isya tiba. Insyaallah kita akan melanjutkan menelaah hadis-hadis seputar tetangga. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji sebagian hadis-hadis terkait dengan tetangga. Dan ini penting banget ya. Jangan sampai kita punya tetangga kanan, kiri, depan, belakang, bahkan kadang-kadang atas bawah juga ya. Ya kan? Kalau yang di lereng-lereng itu di atasnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, atau yang di apartemen ya, tingkat bangunan tingkat, ya kan? Kita telat nggak punya ilmunya, sudah punya tetangga, tapi tidak tahu bagaimana memberdayakan hubungan tetangga itu supaya mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ganjaran yang melimpah ruah ya, ganjaran yang sangat besar. Baik, alhamdulillah Rasulullah SAW begitu besar perhatiannya kepada umatnya, sehingga beliau memberikan petunjuk-petunjuk terbaik bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kita sudah sampai hadis-hadis sekitar atau seputar tetangga ini, hadis-hadis yang prakteknya atau terapannya di dalam rumah sudah kita pelajari terlebih dahulu ya. Gak mungkin tiba-tiba kita mempelajari hadis-hadis tentang tetangga tapi yang di dalam rumah gak kita pelajari, aneh nanti prakteknya ya. Misalnya ada orang itu begitu baik sama tetangganya, tapi begitu kurang ajar sama ibu bapaknya, Masya Allah, ya kan? Kacau. Nah, atau misalnya begitu baik sama tetangganya, sama istrinya musuh banget, kan aneh, ya kan? Atau sayang anak tetangga, anak sendiri nggak terlihat belangnya ya. Alhamdulillah melalui kitab ini 100 ya, kurang lebih 100 hadis itu yang terkait dengan rumah kita ya. Nah sekarang kita sudah merambah ke hadis-hadis tentang tetangga. Baik, terakhir kita sudah sampai hadis 107 ya. Ya, dimana kita mulai dari sini karena ini bab penting banget. Bab yuhdi ila aqrabihim baban, bab memberi hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat pintunya. Begini ini kadang-kadang
Jangan dianggap remeh ya ilmu seperti ini. Gitu aja pakai dibimbing Nabi, pakai diajari, memang saya nggak tahu apa. Nanti dulu. Kadang-kadang ada orang dengan tetangga sebelah itu musuhan berat. Tapi di tengah tetangga yang jauh dia baik banget, ya kan? Sore-sore dia berbagi makanan, itu dilewati tetangga karena musuhan. Dibawa ke tempat yang jauh. Kira-kira begini ini menurut orang yang akalnya jernih. Pantes nggak, bener nggak tetangga dekat yang bisa saja tadi waktu masak itu asapnya itu pada masuk ke rumahnya, aromanya sudah, ya, tiba-tiba dibawa ke tempat yang jauh. Tetangga nomor 15, tetangga nomor 12, nomor 20 misalnya. Lihat di sini. Jangan meremehkan ilmu-ilmu seperti ini. Ya. Kita belajar untuk tawadhu, rendah hati. Kita berterima kasih kepada Rasulullah yang mengajarkan begitu detail, begitu sempurna. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, inna li jaraini, saya memiliki dua tetangga. Kita juga memiliki dua tetangga ya, tetangga kanan, tetangga kiri. Masya Allah. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa di antara keduanya aku memberi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minki baban. Kamu berikan pemberianmu itu ya, memberi itu ya macam-macam, mungkin makanan, mungkin buah, mungkin yang lain ya. Ya, baik. Berikan kepada yang lebih dekat di antara mereka pintunya darimu, atau berikan kepada yang lebih dekat darimu pintunya. Nah, jadi kalau misalnya tetangga sebelah ini jaraknya 5 meter ya, pintunya dari rumah kita, yang satu 10 meter, berarti yang mana? Yang 5 meter tadi jaraknya ya. Untuk perhatikan di sini ya, tidak disebutkan berikan kepada yang muslim, berikan yang tidak, posisinya. Nah, begini ini sekali lagi ya, belum tentu seorang muslim itu sudah mengamalkan ini. Bahkan kadang-kadang sudah tahu, belum tentu bisa saat ini juga mengamalkan, karena bisa jadi selama ini hubungannya tidak baik ya. Ini asumsikan asalnya ini hubungannya bagus dua-duanya, sebelah kanan bagus, sebelah kiri bagus, pengen berbagi, cuman satu yang diberikan. Kecuali kalau dua nggak masalah, dua ya kasihkan kiri kanan, apalagi berbagi banyak. Biasanya kalau orang di kita ini berbagi itu ukurannya RT biasanya. Kalau ada hal-hal hajat-hajat tentu akikah misalnya, itu bagi makanan biasanya paling tidak 1 RT, ya kan? Biasanya ya, kalau di dalam kehidupan kita ini bersosial, itu ikatan pertama adalah RT. Atau kadang-kadang meskipun tidak tunggal RT, tapi dekat banget. Kan mungkin itu. Bahkan kadang-kadang yang 1 RT itu bisa lebih dekat dengan yang lain RT, karena cuma dipisah gang kecil gitu. Ya, baik. Nih, baik. Kesimpulannya, yang bagi mura'atu masyairil jar al-aqrab, seyogyanya memerhatikan perasaan tetangga terdekat. Ya. Kenapa? Li'annahu yara ma yadkhulu fi baiti jarihi. Karena dia itu melihat apa yang masuk ke dalam rumah tetangganya. Min hadiyatin, berupa hadiah, wa ghairiha dan yang lainnya. Misalnya ini ya, apa namanya? Tadi gambarannya, ini misalnya ada orang berbagi sesuatu, makanan lah misalnya ya. Kemudian tetangga terdekat ini tidak dikasih, malah dikasihkan tetangga yang lebih jauh. Ini orang tidak tidak memperhatikan perasaan tetangga. Ya. Dengan sebab makanan ini, tetangga itu bisa tersiksa. Jangan salahkan tetangganya, tapi salahkan yang bagi. Sekali lagi itu waktu masak itu aromanya yang paling mungkin mencium pertama siapa?
Belum lagi, ya Allah, tetangga tega-teganya memberi itu ngelewatin tetangganya dikasihkan yang jauh. Kecuali kalau diberi semua tadi sudah nggak masalah ya. Ini misalnya berbagi. Ternyata memang kalau kita renungkan petunjuk terbaik itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zaman sekarang itu sangat mungkin tetangga itu tidak akur, faktornya itu macam-macam. Mungkin ya kita bicara realita ya, mungkin enggak. Dari persoalan akur ini belum persoalan berbagi. Kan bisa jadi yang paling dekat itu mestinya dapat diprioritaskan diberi. Tapi karena mungkin hubungannya tidak baik-baik saja. Dari sini ini sudah bab bukan persoalan memberinya, tapi persoalan hubungan tidak baik dengan tetangga. Itu enggak dibenarkan dalam agama. Kita kalau berbuat ihsan itu kepada orang tua, kerabat karib, kemudian anak yatim, fuqara, tetangga dekat, tetangga jauh. Mestinya hubungan pertetanggaan itu baik-baik saja. Tapi sangat mungkin tidak baik. Karena sebab apa? Sebab apa? Mungkin nggak pilihan beda partai. Ini sudah tidak ada pilkada, nggak ada ini beda pilihan. Itu mungkin tetangga sebelah itu jadi nggak akur. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Jangankan tetangga sebelah, di dalam rumah itu loh. Beda pilihan istri dengan suami. Mungkin. Mungkin ya. Kalau antum nggak mengalami, berbahagialah, di luar sana ada. Ya, menantu dengan dengan mertua bermusuhan gara-gara mungkin. Ya, faktor lain apa misalnya? Faktor lain apa? Beda organisasi mungkin ya. Bahkan sesama muslim kadang-kadang beda pilihan fikih. Beda pilihan fikih padahal pilihannya ini banyak gitu kan, tidak sepakat. Kalau sepakat itu berarti yang menyelisih kesepakatan itu pasti salah. Tapi ini longgar, itu juga kadang-kadang nggak akur. Masya Allah. Mestinya semua itu harus kita hilangkan dulu. Berbagai macam perbedaan itu kita jangan sampai merusak hubungan pertetanggaan kita. Ya, barulah nanti kalau memberi ini baik-baik saja normal, berilah utamakan tetangga yang paling dekat. Kalau kita baginya cuman satu, ya, Masya Allah. Ya. Bikhilafil ab'ad, berbeda dengan tetangga yang jauh, dia tidak tahu. Tapi kalau yang dekat dilewati diberikan yang jauh, bisa saja tadi aromanya sudah tercium, pas memberikan itu di bawah itu masih masih ada ngebul gitu ya. Kalau sop atau gulai atau makanan yang masih hangat kelihatan. Allah. Ini persoalan hati. Orang Islam itu mestinya tidak melakukan yang seperti itu karena menjaga perasaan tetangga yang paling dekat. Wa innal aqrab asra'u ijabatan lima yaqa'u li jarihi minal muhimmat. Dan juga tetangga yang paling dekat itu adalah yang paling cepat responnya ketika tetangganya tertimpa berbagai macam hal-hal penting, ya kan? Minta tolong itu yang paling mungkin respon adalah tetangga yang dekat. Dan sangat mungkin minta tolong itu. Ada maling, ada orang jahat, kadang-kadang butuh pertolongan, ya. Atau misalnya terjadi kebakaran, awalnya itu kadang-kadang bisa dipadamkan karena alhamdulillah berkat pertolongan tetangga-tetangga dekat. Wala siyama fi awqatil ghaflah, terutama di waktu-waktu lengah, waktu rawan lah istilahnya. Kadang-kadang yang neriakin maling itu adalah tetangga dekat. Ya, ketika motornya mau diambil maling, tetangga dekat yang teriak maling, maling, maling. Alhamdulillah, malingnya kabur. Gak tahu ya, sampai hari ini setahu saya itu maling itu kalau diteriaki orang banyak kabur. Sehebat-hebatnya maling, senekat-nekatnya, seberani-beraninya itu umumnya kalau baru mau ini kemudian diteriaki kabur kan. Yang saya lihat di rekaman-rekamannya itu juga begitu. Ya, tayyib. Masya Allah. Walidah huwa habbu bil hadiyah wal inayatil fa'iqati bihi. Oleh karena itu tetangga yang paling dekat itu lebih berhak untuk diberi hadiah dan diberi perhatian ekstra. Tayyib. As-sani al-i'tibaru huwa liqurbil abwab. Patokannya di sini dalam masalah ini adalah yang paling dekat pintunya. Coba perhatikan ya, kalau ini kita amalkan,
Berarti kita tuh tidak lagi mikir tetangga saya itu orang Arab, orang seberang, orang sesuku atau saya atau tidak. Iya kan? Karena yang dijadikan patokan itu yang paling dekat. Dan memang orang Islam itu tidak perlu rasis. Kita tidak diajari itu. Apa sih yang dikatakan itu? Ya? Karena Arab, Allah yang menciptakan manusia, ada yang Arab, ada yang Ajam. Yang Ajam ini beribu-ribu suku bangsa menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita diciptakan oleh Allah itu jelas untuk saling kenal, lita'arafu, ya kan? Untuk saling kenal. Kemudian Allah jelaskan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Ini kalau orang yang rasis, yang masih kejahiliyah gitu ya, masih ada sisa-sisa jahiliyahnya. Nah, berbagi dengan orang karena kesukuannya, misalnya saya Jawa, saya hanya berbagi dengan tetangga yang Jawa. Bisa jadi tetangga sebelah ini yang bukan orang Jawa, akhirnya lewat. Akhirnya saya tidak menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita ini tidak pandang agamanya, sampai segitu, tidak pandang agamanya. Ya, pokoknya rumahnya paling, pintunya paling dekat. Ya. Baik, dan dulu sudah lewat atau belum itu hadisnya? Belum kali ya. Yang Abdullah bin Amr, belum itu tetangga nanti. Abdullah bin Amr itu pembantunya, gulamnya itu lagi ngesetin kambing itu, lagi ngulitin kambing. Pesannya kepada pembantunya, tetangga kita yang Yahudi ya, jangan lupa kamu bagi. Padahal itu tidak posisinya yang paling dekat. Kambing kan biasanya bisa dibagi beberapa orang ya. Tapi pesannya itu justru tetangga yang Yahudi itu jangan lupa kamu bagi. Baik. Kita bersyukur ya. Kemarin itu di Solo ada deklarasi Jamaah Islamiyah yang punya konsep agak radikal gitu ya. Sekarang itu sudah menyatakan membubarkan diri dan sudah setia kepada NKRI ya. Artinya mudah-mudahan ya kehidupan ke depan ini damai ya, masyarakat yang komposisinya berbeda-beda agama ini tetap bisa akur, tetap bisa toleransi, tapi dengan catatan tetap prinsip lakum dinukum waliyadin. Jangan kita ikut toleransi, kemudian ini ikut ke gereja kebaktian, ini kan malam Natal misalnya. Ya kita ke masjid, kita orang Islam. Yang di sana biarin mereka aman, tidak kita ganggu, tidak kita ya kita tidak ganggu, itu namanya sudah bukti kalau kita ini sudah toleransi. Nah ini ada kejadian di Jerman. Ya, di Jerman itu bikin pusing pakar teroris. Karena biasanya yang melakukan tindakan brutal itu orang Islam yang berfaham radikal ya. Mendengar kalau nanti ada orang yang menyebut-nyebut, wah ini warga negara Saudi sudah tinggal di Jerman sejak 2016. Antum ingat baik-baik, kasih jawaban orang itu. Orang ini sudah murtad. Jadi warga Saudi yang sudah murtad itu tinggal di Jerman, dia mengendarai mobil Pak, jadi mobilnya BMW di Belitung. Itu kerumunan orang itu di pasar itu dilindes semuanya. 5 orang meninggal, 200-an yang luka. Masya Allah. Itu bikin pusing. Dokter dia. Tapi berita yang saya baca, orang ini sudah murtad, jadi sudah bukan orang Islam. Jadi kalau kita katakan itu bukan orang Islam, meskipun aslinya adalah kewarganegaraannya Saudi. Saudi itu ya ada juga yang murtad juga. Ya. Tapi kalau berita yang sering di Google itu, yang sering di ini, katanya warga Saudi banyak yang ateis, itu perlu hati-hati, perlu hati-hati. Ya, belum tentu. Ya. Baik. Al-Thalith, ini prinsip dalam beragama. Taqdimul ilmi 'alal amal. Mendahulukan ilmu sebelum beramal. Ya. Begini ini kan kadang-kadang kita itu hidupnya kan nggak pakai ilmu, ya kan? Bisa saja itu berbagi itu kadang-kadang tidak sesuai petunjuk. Kenapa? Ya karena perasaan kita aja.
Coba bayangkan kita sebagai orang Islam itu kalau tidak punya ilmu dalam satu masalah, kan kita lebih dulu amalnya, ilmunya telat. Benar kan? Ilmunya telat. Iya. Jujur aja kita ini Masya Allah sudah tua, sudah punya anak, punya istri, sudah punya aktivitas sekian. Kadang-kadang kita itu sudah terlalu aktif, ilmunya telat. Iya. Jangankan urusan dengan keluarga, urusan dengan diri kita masing-masing ini loh, urusan pribadi. Banyak orang Islam itu sudah makan berpuluh-puluh tahun, tidak peduli menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Minum juga demikian, padahal orang Islam itu diajari oleh Nabi SAW makan itu dengan tangan, menggunakan tangan kanan, mengucapkan Bismillah. Selesai alhamdulillah. Hal-hal seperti ini maaf saja ya. Jujur aja kalau orang itu sudah seumur saya ini ya, 60 tahun, Pak Yadi lebih tua saya, lebih tua, Pak DKM Masya Allah saya kalah aja. Saya misalnya jenengan ini antum ini pakai sendal itu sudah berapa kali? Itu kadang-kadang koleksi sendalnya itu sudah berderet, yang sudah copot-copot, yang sudah bolong-bolong, yang sudah nggak kepake itu sekian banyak kan. Artinya aktivitas memakai sendal itu berapa kali. Tapi kita tidak sadar, pokoknya pakai. Padahal Rasul kita itu mengajari kalau kamu pakai sendal, mulai dari kaki kanan. Pakai duduk atau berdiri ya terserah, mau masuk pakai sendal jepit sampai duduk. Kan lebih simpel, kecuali kalau antum pakai sepatu ada talinya yang kalau tidak ini ambruk ya duduk. Islam itu agama yang menjauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya, termasuk celaka. Begini. Nah, jujur aja. Berapa kali kita buang air kecil? Rasul ngajarin apa? Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan di saat dia kencing. Jujur. Masuk WC mendahulukan kaki kiri. Berapa kali, berapa tahun kita ini? Mestinya itu kalau kita ini punya ilmu semuanya itu ada aturannya. Inilah nikmatnya jadi orang Islam. Kalau saya ada yang nanya, Pak, sampean Muslim? Iya, alhamdulillah. Terus enaknya dari orang Muslim, ada aturannya, ada pedomannya, sehingga hidup kita ini teratur. Dan kalau saya taati, itu adalah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ya kan? Nah ini ada prinsip ini ya, tapi insya Allah tidak telat. Di sini kan kita sudah belajar sampai 107 hadis ya, tidak telat, insya Allah. Ya. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Sisa-sisa umur kita gak apa-apa ya. Allah tidak pernah menganggap telat hambanya untuk melakukan kebaikan, kecuali kalau nyawanya sudah di kerongkongan atau matahari terbit dari, kita masih sehat walafiat, alhamdulillah. Nah, kenapa ada kesimpulan ini? Walidzalika sa'alat Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah itu suaminya ya, tapi memanggilnya tetap ya Rasulullah. Nah, kalau di sini kan beda, orang manggil kayak saya dipanggil Ustadz, dia terlanjur jadi Ustadz. Istri saya manggilnya juga enggak Ustadz itu, manggilnya orang manggil saya suaminya. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha, meskipun Rasulullah itu suaminya memanggilnya tetap ya Rasulullah, mertuanya juga begitu ya Rasulullah. Apalagi sahabat-sahabatnya itu dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita itu panggilannya macam-macam ya kan? Teman-temannya akrab Pak Yadi tentu panggilnya beda dengan saya. Teman akrabnya, maaf saja, mungkin ada yang Yadi gitu aja ya. Iya, orang saya itu juga di kampung saya, teman-teman yang sebaya dengan saya, manggilnya ya kir-kir aja. Nah, namanya Subakir kan dipanggil kir, gitu. Iya. Atau ada yang manggil Pak Haji, gitu, macam-macam lah. Ya, baik. Ini panggilannya semuanya lah memanggil ya Rasulullah, itu atas bimbingan Allah.
Allah tidak ridho kalau Nabi itu dipanggil dengan nama terangnya. Ya, baik. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya an hukmil mas'alati qabla al-mubasyarah, tentang hukum satu masalah sebelum beliau mempraktekkannya dalam perbuatan. Ya. Ini prinsip namanya apa tadi? Al-ilmu ay taqdimul ilmi 'alal amal, mendahulukan ilmu sebelum beramal. Ya Allah, betapa rapinya hidup ini ya. Betapa indahnya kalau orang Islam itu setiap aktivitasnya didahului dengan ilmu, kemudian aktivitasnya itu dilandasi dengan ilmu. Ya Allah ya. Jadi itu kelihatan banget ya. Kalau wudu misalnya kelihatan diawali dengan bismillah, cuci tangan dulu, kumur-kumur dan seterusnya. Salatnya juga kelihatan, bahkan sampai pakai sendalnya kelihatan, ya. Kukunya juga kelihatan. Kalau saya misalnya ditanya, Pak, kukunya sampean kok nggak ada yang panjang-panjang? Oh iya, alhamdulillah. Kuku saya ini saya potongi, tidak saya panjangkan, karena saya tahu Nabi saya itu mengajarkan kuku itu dipotong. Nah, iya Pak ya, iya, ada bukti ilmiah. Saya tidak omong-omong istilahnya ya, bener ada. Kok sampean kumisnya tidak kayak orang-orang yang melintang panjang? Iya, Nabi itu ngajarin kumisnya dilebihkan dan seterusnya. Banyak ya. Termasuk pakai sendalnya itu. Kalau orang mengamati orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi ketika pakai sandal, ya pasti formatnya sama. Sandalnya bisa berbeda-beda, sepatunya bisa aneka ragam, tapi makainya selalu dari kaki kanan. Kalau ada orang yang mengamati seandainya, Pak, sampai itu kalau pakai sepatu kok atau pakai sandal selalu dari kaki kanan, kenapa? Oh, itu bagian petunjuk dan tuntunan Nabi. Iya, Pak, sampean itu kalau punya utang sesuatu banget. Sampean itu kalau punya utang tuh masya Allah, bener-bener bener-bener diperhatikan. Kalau janji itu juga, tahu saya sampean itu sering tepat. Atau kalau misalnya janji kemudian nggak bisa bayar, ngomong baik-baik. Kenapa sih Pak? Utang itu masalah besar, kita nggak boleh main-main, kan gitu kan? Ya, Pak, sampean itu kok ramah banget kalau ketemu orang. Saya lihat itu kalau ketemu orang Bapak selalu senyum, selalu mengucapkan salam. Kadang-kadang itu masya Allah jabat tangan. Bapak juga kalau disalami orang tuh jawabnya juga semangat. Iya, itu ajaran Nabi. Semuanya akan saya jawab. Atau bukan saya bukan siapa-siapa. Orang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW yang melakukan semua itu karena sampai itu rajin ke masjid. Oh iyalah, ke masjid itu kata Nabi, sholat berjamaah di masjid itu 27 kali lipat ganjarannya daripada sholat di rumah. Masya Allah. Nah, bayangin orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dia mengumpulkan kebaikan dari jalur hablum minallah, ya kan? Salat berjamaah, zikir dan lainnya, dan juga hablum minannas. Baik. Berikutnya, ini bab 59 kita lewati karena sudah tercakup dalam bab berikutnya. Bab man aghlaqal bab 'alal jar. Bab 60. Bab orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Masya Allah, hati-hati ini ya, jangan sampai kita misalnya tetangga itu membutuhkan bantuan, kemudian kita tidak peduli. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, beliau berkata, laqad ata alaina, sungguh telah datang kepada kami zamanun zaman, atau qala hinun, atau beliau berkata hin, waktu. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya melebihi saudara sesama muslim. Jadi Ibnu Umar ini cerita dulu di masa sahabat itu. Orang itu kalau punya dinar, punya dirham, ya, itu benar-benar sangat memperhatikan saudaranya sesama muslim. Ya.
Tsummal an, kata beliau ini tidak berabad-abad loh umurnya. Jadi ternyata sudah berubah di zaman sahabat, di awal-awal dan belakangan sudah berubah. Tsummal an, kata beliau, kemudian sekarang ad-dinaru wad-dirhamu, dinar dan dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim, lebih dicintai oleh salah seorang di antara kami daripada saudaranya sesama muslim. Dulu itu kalau orang punya dinar dan dirham itu gampang banget berbagi kepada saudaranya sama muslim. Sekarang kata beliau itu sudah tidak seperti itu. Dinar itu lebih dicintai oleh seseorang daripada untuk diinfakkan, disedekahkan kepada saudara sama muslim. Ini yang bicaranya satu orang ya. Ini satu orang. Ibnu Umar menceritakan dulu dan sekarang. Dan Ibnu Umar itu umurnya tidak bertahun-tahun. Maksudnya tidak sampai ratusan tahun. Berarti sudah berubah. Kalau dikaitkan dengan sekarang gimana? Di zaman awal yang diceritakan oleh tadi, zaman sekarang itu Masya Allah ikhwataliman, orang kaya raya itu kadang-kadang itu saking pelitnya mengeluarkan zakat setahun sekali untuk saudaranya yang miskin itu gak keluar. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih parah lagi, urusan dirham dan urusan rupiah lah sekarang, dirham gak ada. Itu kadang-kadang tega banget sama temannya, sama saudaranya ya. Bahkan kasus bunuh-bunuhan gara-gara warisan itu juga terjadi di negeri kita ini, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi intinya apa? Islam itu memang makin hari makin merosot, apalagi nanti kalau sudah dekat ya. Dan sekarang itu sudah dekat, banyak pembunuhan ya. Yang jadi korban pembunuhan itu nggak main-main, ibu kandung. Dan itu terjadi di negara kita ini yang mayoritas muslim, yang pedomannya itu Al-Quran dan Sunnah. Baik kita merujuk kepada Al-Quran atau pada hadis Nabi, pasti kita temukan anak itu diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di kitab yang kita kaji sudah sampai hadis 100 ini. Hadis-hadis yang pertama di kitab ini adalah masalah berbakti kepada kedua. Ini misal mestinya itu mengguncang wilayah Sabang sampai Merauke. Di Indonesia kok ada ibu itu jadi korban keganasan anaknya sampai tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik. Kemudian sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin, berapa banyak tetangga, muta'alliqin bi jarihi yaumil qiyamah, yang menggelayuti tetangganya pada hari kiamat, diganduli, kapan dipegangi, ya, yang memegangi tetangganya pada yaumil qiyamah, dilaporkan kepada Allah. Sekarang ini biasanya kalau urusan tetangga lapornya kemana? Kita di sekarang ini kalau ada urusan tetangga yang tidak beres, lapornya kemana? Pak RT ya? Pak RT ya? Nah, RT nanti naik kemana? RW, kadang-kadang sampai ke polisi. Nanti dilaporkan kepada Allah. Tetangga-tetangga yang tidak peduli dengan tetangganya itu, yang tidak mau memberi pertolongan, dilaporkan kepada Allah. Yaqul, tetangga itu mengatakan, ya Rabbi wahai Rabb, hada aqlagha babahu duni, orang ini, tetangga saya ini menutup pintunya dariku. Famana ma'rufahu, dia tidak mau berbuat baik kepadaku. Ya Allah ya Rabbi. Ini bayangkan, dengan mengetahui apa yang diajarkan di dalam agama kita ini, baik itu oleh Allah langsung atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan, kita punya peluang untuk mendapatkan ganjaran yang besar banget dari Allah karena ihsan kita. Ya. Tapi sebaliknya kalau orang itu raja tega kepada tetangganya, bisa jadi nanti dia dihukum oleh Allah, diberi balasan karena ketidakpeduliannya terhadap tetangganya. Baik. Fiqhul hadis. Fihi ta'kidu 'azimin li ri'ayati haqqil jar. Dalam hadis ini ada penekanan betapa besar kewajiban memperhatikan hak tetangga.
wal hassu ala muwasati wa injara, dan anjuran untuk membantunya meskipun tetangganya itu tidak baik, meskipun tidak baik. Nah ini penyakit kita itu kadang-kadang ya, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Kalau enggak berbuat baik kepada kita rata-rata tidak sudi. Nah, ya, agama kita itu membekali kita begini. Ini memang tingkat tinggi ya. Berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu namanya mukafi, hanya penyeimbang. Orang Islam itu bisa naik level itu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi, memutus kepada orang yang menyambung kepada orang yang memutus, memaafkan orang yang berbuat salah. Itu luar biasa. Kalau orang itu bisa mempraktekkan ajaran sampai ke level ini, Masya Allah. Apalagi di zaman sekarang, luar biasa. Nah, baik. Li'annahu sababun lil-ikhtilaf wal-ittisal wat-tahab wat-tawadud bainahuma, karena itu akan menyebabkan kedekatan, kuatnya hubungan, saling mencintai dan saling mengasihi. Tolong perhatikan ya, jangan menganggap remeh urusan permusuhan sesama muslim, bahkan dengan sesama manusia. Agama Islam itu apalagi kalau dengan sama muslim, kita itu diukhuwahkan, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya saudara ini tetap utuh, tetap lestari, semua hal yang mengakrabkan, yang menambah kedekatan, yang menumbuhkan cinta kasih antar sesama muslim itu dibuka lebar-lebar. Siapa cepat, siapa dapat. Cuman senyum saja, senyum itu nilainya sedekah. Senyum itu yang dipersembahkan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu adalah kemakrufan yang Rasulullah telah pesan, jangan kamu remehkan. Kamu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun wujudnya itu hanya menampakkan wajah yang berseri-seri. Insyaallah. Nah, apalagi kalau sampai ada orang itu misalnya menolong saudaranya dari kesulitan. Imam menolongnya itu melalui jalur utang atau memang tabarruk. Ya. Jalur utang saja itu sudah luar biasa. Ada seorang muslim benar-benar dia butuh pinjaman, dia pinjemin, ya kan? Ini sudah menolong saudaranya dari satu kesulitan. Nah nanti saudaranya yang berhutang itu dilihat keadaannya. Kalau tidak mampu bayar, lama-lama tambah hidupnya tambah terpuruk. Dah, utang kamu tidak usah kamu bayar, saya bebaskan kamu. Masya Allah. Orang Islam itu kadang-kadang urusan utang itu harus siap-siap sampai ke level itu. Kalau aslinya sih kalau yang utang ini dia wajib bayar, tapi orang aslinya harta yang diutang orang itu tidak hilang karena Allah wajibkan untuk mengembalikan. Tapi kadang-kadang namanya orang pasang surut, gitu kan? Hari ini utang, bulan depan itu malah tambah terpuruk, misalnya, macam-macam lah sebabnya. Nah, ini orang. Tapi kadang-kadang ada orang itu urusan utang itu pinjam, nyuruh orang untuk gebukin dia. Masya Allah. Padahal cuman duit. Nah, cuman duit. Iya. Orang Islam itu harus diajari dunia itu adalah tidak terlalu banget. Maka kalau ada kesempatan dia investasi akhirat itu mestinya dia utamakan akhirat. Iya. Maka duit itu kalau dikelola, diinfakkan di jalan Allah. Dan itu ada kaitannya dengan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Termasuk terhadap tetangga tadi ya, tetangga. Baik. Nah, ini perhatikan juga. Bab la yashba'u duna jarihi. Bab orang yang kenyang sementara tetangganya tidak. Berarti apa itu? Judulnya apa? 61, bab 61. Hah? Tidak kenyang sementara tetangganya. Ini tidak boleh terjadi. Seorang muslim kalau dia hidup di tengah-tengah keluar di masyarakat, kemudian dia kenyang sementara tetangganya lapar, ini tidak boleh terjadi. Kalau kita kenyang, kemudian ada tetangga yang lapar, mestinya tetangga yang lapar itu juga kita bagi supaya tidak kelaparan.
Masya Allah. Terbayang ya, kehidupan bermasyarakat dalam ajaran Islam itu kokoh banget. Ya, saling melindungi, saling menjaga. Kan kemarin sudah kita pelajari kan, berzina sekali dengan istri tetangga itu dibanding dengan 10 kali berzina dengan wanita yang bukan tetangga, bukan istri tetangga, itu lebih berat. Sungguh berzina 10 kali dengan wanita lain itu lebih ringan dibanding dengan sekali menzinai tetangga. Demikian juga maling itu ya. Ini kan menunjukkan, antum bisa bayangkan kalau ajaran seperti ini dikaji di RT misalnya, ada kajian begini, kemudian Masya Allah yang muslim itu sampai nanti itu yang kafir-kafir itu dapat rahmat Islam. Karena kalau kajiannya benar itu tak mungkin ustadznya mengajari itu tetanggamu yang kafir, gak usah kamu peduli. Gak mungkin itu. Kalau orang itu benar-benar mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Baik. Makanya kita harus yakin agama Islam itu agama yang ajarannya luar biasa. Ketika diterapkan di dunia ini pasti akan mendatangkan maslahat. Ya. Cuman masalahnya orang Islam yang peduli dengan ajaran Islam itu berapa? Yang sudah tahu itu berapa, yang mengamalkan itu juga menyusut. Ketika kita membandingkan antara ilmu dengan amal, ilmu sudah secuil, seceret, kalau orang Jawa bilang. Seceret ya, bukan seceret ya Pak ya dia. Kalau seceret itu maksudnya sedikit banget. Ketika di muhasabah, di introspeksi, ya Allah, ternyata yang kita amalkan itu nyusut banget, lebih sedikit lagi. Baik. An Abdullah bin Musabir qala, dari Abdullah bin Musabir beliau berkata, Sami'tu Ibnu Abbas yukhbiru anna Zubair yaqul. Saya mendengar Ibnu Abbas mengkhabarkan bahwa Ibnu Zubair berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukanlah orang yang benar-benar beriman yang dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Ya Allah ya. Berarti intinya apa? Kalau kita ingin menjadi mukmin sejati, mukmin tulen, berarti kita harus perhatikan keadaan saudara kita. Jangan sampai kita kenyang kemudian dia lapar. Ya. Apalagi kalau tetangganya ini punya kelapangan rezeki, hartanya banyak. Ngenyangin orang sekarang itu tidak mahal. Kalau anak sekolah itu kan sekarang dikasih gratis ya makannya. Berapa per porsi itu dengan 10.000 ya. Bukannya dulu itu katanya 15.000. Sekarang jadi ini 10.000. Iya. Sekarang kalau misalnya kita ini punya tetangga sebelah itu 3 orang atau 5 orang lah ya, 5 orang ya. Itu kalau darurat banget itu lapar banget ya. Itu kita pergi ke warung warteg kira-kira yang sederhana lah, yang pantas itu berapa untuk 5 orang. Nah, yang di Padang aja ada rata-rata 12.000 ya kan. Itu kadang-kadang tetangganya itu Masya Allah itu rekeningnya ya, duitnya itu tebel banget, di ATM itu jutaan. Atau bahkan kadang-kadang yang di rumah nggak usah pergi ini, di situ ada mie instan, ada macam-macam kan. Beda dengan Rasulullah SAW. Dulu beliau itu ingin menjamu satu tamu aja dibawa ke seluruh istrinya. Rasulullah itu istrinya banyak, tapi pernah satu kejadian ada orang Rasulullah ingin menjamu, nggak ada makanan. Satu orang loh, keliling-keliling ke semua istrinya. Biasanya kalau orang sekarang itu yang benar-benar istrinya banyak itu biasanya duitnya juga banyak. Istri nomor pertama, ada makanan, aduh udah habis. Ke istri kedua, oh ya banyak. Tapi Rasulullah dulu itu pernah ngiter-ngiter seluruh istrinya nggak ada. Yang ada cuman air. Ya, nah ini baik. Pelajaran yang sangat dalam ya. Innal mu'mina, kesimpulannya, seorang mukmin la yakunu kamilal iman, tidak akan menjadi orang yang sempurna imannya hatta yatafaqqada ahwala jari, hingga dia memperhatikan keadaan tetangganya. Memperhatikan ikhwan ya. Bagusnya itu tetangga yang kelaparan ini nggak usah ngetuk pintu kita, tapi kita yang tahu kalau dia itu kelaparan. Iya. Jangan misalnya alasannya lu orang dia nggak ngomong-ngomong kok, astagfirullahaladzim. Mestinya antum yang tahu
Kan orang itu bisa tahu lah perhitungan ini nggak kerja, ini kan bisa, ya kan? Sama ketika di ada tetangga sakit, kita tahu orangnya ini miskin. Masa dengan alasan misalnya kan tidak pernah minta dia, astagfirullahaladzim. Mestinya orang itu yang tahu keadaannya. Bahkan kalau dia tidak bisa nolong itu kabarkan ke DKM atau ke jamaah masjid, Pak, itu ada orang miskin yang tidak bisa berobat. Mari kita, iya, itu idealnya seperti itu kan. Jangan punya alasan. Orang dia diem aja kan. Bisa saja ada orang miskin itu dia tidak mau minta-minta. Tapi kita yang idealnya itu tahu keadaan mereka. Tahu ya? Wala yaghfulu anhu, dan jangan sampai mengabaikannya. Wa yuwasihi haqqal mustata', dan membantunya sesuai dengan kemampuan. Ingat ya, membantu orang itu tetap sesuai dengan kemampuan. Bahkan kadang-kadang kita tidak mampu sama sekali, itu bisa memberitahukan kepada orang yang mampu. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang semena-mena terhadap anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan ada tu'amil miskin untuk memberi makan kepada orang. Kadang-kadang itu cuma menganjurkan, Pak maaf Pak, itu ada orang sudah mau pingsan Pak, itu kelaparan, saya nggak punya duit sama sekali. Atau sekarang ini kadang-kadang orang itu ngantongin kartu, duitnya itu puluhan juta tapi tidak bisa dicairkan misalnya, ya kan? Pak, itu tolong Pak. Ini contoh menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Berarti orang ini punya hati. Tapi kalau menganjurkan saja tidak mau, orang ini kelewat pelit. Karena kalau menganjurkan itu yang akan keluar dari kantong siapa? Dari kantong siapa? Kantong orang lain. Berarti orang ini sudah kelewat keras hatinya, nggak peduli orang apa. Biasanya itu kalau orang punya rahmah hatinya, punya kasih sayang, dia tidak tega. Tapi dia ingin berbuat kebaikan, tidak mampu, dia kabarkan kepada orang lain. Ini bukti kalau orang itu punya hati dan punya rahmah. Alhamdulillah, tambah beberapa hadis ya, dan ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Kita bawa pulang, kita jadikan pelita, kita jadikan nur, cahaya untuk hidup bersama tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan nanti pada waktu jadwal berikutnya kita bisa lanjutkan kembali. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.